Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisi wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 143 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap baik-baik aja. Di sini Surabaya lagi hujan deras ya, nggak berhenti-berhenti dari pagi sampai malam. Ya mau gimana lagi, cuaca yang tidak begitu kondusif ini membuat banyak banget yang terserang penyakit, termasuk saya, batuk-batuk dan flu. Sampai sekarang juga masih bindeng kalau ngomong. Gue mau ngomong apa ya, lupa. Lupa mau ngomong apa anjir. Udah kehabisan ide nih untuk memberikan suatu opening buat kalian ya. Bingung mau bikin opening yang terlalu bertele-tele atau mungkin mau bikin opening yang say hello juga ya kan. Aduh pusing. Oke, daripada kita pusing-pusing nih ya, langsung aja kita bacain cerita horor nih dari pendengar podcast kisah horor. Dan cerita pertama ini datang dari email. Nih langsung aja kita bacain. Judulnya adalah pengalaman horor di tempat kerja. Halo Kak Ana, mumpung aku masuk shift sore, siang ini aku nulis-nulis cerita horor dulu. Di rumah juga lagi sendirian nih. Kejadian ini sekitar bulan Oktober 2015. Aku saat itu kerja di minimarket di daerah Jombor. Orang Jogja pasti tahu deh, di CK. Saat itu malam Jumat, aku masuk malam. Awal aku berangkat toko masih rame. Banyak yang nongkrong dan wifi-an. Makin malam makin sepi. Sekitar jam 1 pagi tinggal 3 orang yang duduk di depan sambil ngopi dan ngerokok. Lampu depan udah dimatiin. Soalnya peraturan perusahaannya emang harus matiin lampu depan kalau udah jam 1. Aku lihat parkiran gelap dan cuma ada motor aku sama motor temen aku dan satu mobil milik orang di depan. Sesekali ada motor dan mobil melewati jalan raya depan toko. Saat itu aku lumayan lelah banget. Aku main-main HP, buka Facebook. Lalu temen aku pamit, boker bentar dan aku menyuruhnya gak lama-lama. Saat temen aku udah masuk WC, aku langsung duduk di lantai di bawah kompi admin. Maklum lagi lelah. Saat lagi buka-buka Facebook, tiba-tiba aku dengar suara ledakan keras banget. Kayak ledakan bom. Almari besi di belakang aku langsung bergetar hebat dan pintu kaca juga ikut getar. Aku langsung berdiri dan melihat luar
3 orang yang di depan tadi langsung lari ke arah jalan raya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku niatnya pengen ikut keluar, tapi aku gak bisa ninggalin toko gitu aja dan juga malu sama orang yang di depan. Hehehe. Semenit kemudian 3 orang itu pergi naik mobil. Aku langsung keluar toko melihat apa yang terjadi. Gak ada apa-apa kak, gak ada yang heboh juga. Saat aku mau balik ke toko, aku dengar suara anjing melolong terus menerus tiada henti dari belakang rumah di seberang jalan. Suaranya keras banget, aku cuek aja. Tapi lama-kelamaan suara itu berubah menjadi teriakan manusia kak. Awalnya suaranya au, berubah jadi wah. Seperti orang kesakitan. Namun lama-kelamaan suara itu meredup dan gak keras seperti awal tadi. Di situ aku mulai merinding dan lemes. Saat aku berjalan kembali ke toko, aku lihat bayangan hitam besar sedang berdiri di depan rak roti. Jelas banget pokoknya. Aku hentikan langkah dan nahan nafas sejenak. Aku langsung teringat foto yang diberikan oleh teman kerja aku beberapa hari lalu. Foto penampakan kuntilanak penuh darah. Dan sialnya, aku berhentinya tepat di dekat foto penampakan itu diambil. Aku nengok ke arah kemunculan kuntilanak. Untung aja gak ada apa-apa. Foto penampakan itu sudah dihapus karena privasi dan mengganggu kenyamanan bersama. Lalu aku kembali mengarahkan pandangan ke sosok hitam tadi. Tiba-tiba sosok hitam itu langsung melesat masuk ke dalam tembok dan hilang. Anjir, aku bingung harus ngapain. Dengan tekad yang kuat, aku lari ngibrit masuk ke toko dan langsung jongkok di bawah kompi admin. Perasaan masih campur aduk gak karuan. Jantung dak-dikduk kenceng pol. Pintu kamar mandi kebuka. Aku kaget banget. Untung temen aku yang keluar. Aku langsung manggil dia dan aku cerita semua tadi dari awal sampai aku jongkok di sini sekarang. Ternyata temen aku gak dengar suara ledakan tadi. Sial dan apes, setelah aku cerita tadi temen aku ikutan parno. Dia juga langsung ketakutan dan sesekali nengok ke arah rak roti, memastikan tidak ada bayangan hitam muncul. Akhirnya aku sama temen aku cuma duduk dan gak pindah tempat. Aku duduk di bawah kompi admin dan nyetel musik dangdut koplo dengan keras biar suasana gak tegang. Sedangkan temen aku jongkok di bawah kompi kasir sambil main COC. Kita baru berani keluar area kasir sekitar 5:30 karena udah ada sinar matahari dan waktu buat bersih-bersih. Aku pun gak berani nyapu depan rak roti. Saat udah jam 7 pagi, atasan aku nyamperin kita di toko. Aku langsung membuka pembicaraan dan ceritain kejadian semalam. Ternyata atasan aku langsung percaya. Karena atasan aku juga sering melihat sekelebatan bayangan di dalam WC saat pintu WC gak tertutup. Sekian cerita dari aku kak, mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you banget. Tadi siapa namanya? Teguh namanya ya. Untuk ceritanya, cerita pengalaman pada saat di tempat kerja. Ini emang udah banyak banget ya teman-teman PKH yang udah ngirim cerita tentang pengalamannya diganggu hantu di tempat kerja. Ya bervariasi sih ya macam-macam gangguannya. Ada yang sampai ekstrim, ada yang sampai
merenggut nyawa orang, ada juga yang hanya sekedar nakut-nakutin, ada yang menyerupai teman sekantor waktu lembur, dan yang sekarang adalah terlihat sosok hitam yang menteror Teguh gitu ya. Kalau aku bisa ya bisa jadi ini adalah salah satu penunggu yang ada di minimarket tersebut, dan dia nampakinya atau ngilangnya itu di area WC. Nah bisa jadi area WC-nya itu gak bersih cuy, ya kan. Kadang itu kalau ada suatu ruangan yang ruangannya itu gak bersih, lembab, kotor, pesing dan lain-lain, itu bisa jadi sarang mereka nih, sarang paling nyaman buat mereka. Nah itu jadinya biasanya mereka kayak mengingatkan supaya membersihkan tempatnya gitu. Dan di satu sisi lain emang CK ini terkenal malam banget ya, untuk buka minimarketnya tuh malam banget sampai jam 2 atau jam 3 kalau gak salah. Jam 2 deh, karena dulu pernah aku gabut banget. Waktu aku ke Makassar, kebetulan aku nginep di salah satu hotel yang di bawah hotel itu ada, pokoknya satu tempat itu ada CK juga, dan dia bukanya sampai jam 2 malam rata-rata kayak gitu. Pengunjungnya juga gak begitu banyak sih, sepi, terbilang sepi juga, lebih ramean Indo April sama Alpha Mobile Legend ya. Alpha Mobile Legend lagi. Ya itulah pokoknya. Makanya kebanyakan itu makanan-makanan yang ada di CK itu lebih mahal dibandingkan di Indo April ataupun Alpha Mobile Legend gitu. Jadinya sepi nih pengunjungnya. Tapi kadang kalau misalnya dibuat tengah malam nongkrong itu enak banget di situ. Nah itu bisa jadi kayak ya namanya juga aktivitas malam ya. Makhluk halus itu aktivitasnya itu mulai dari jam 12 sampai jam 3 malam gitu. Jadi ya rawan-rawannya terjadi suatu sekelebatan bayangan. Terus kalau ledakan mungkin nih ya, karena emang di Jogja, aku juga orang Jogja, dan kebetulan ada saudaraku yang rumahnya di daerah deket terminal Jombor sana. Nah itu emang biasanya tradisinya itu bikin petasan, tapi petasannya yang gede banget. Pokoknya kertasnya itu tebel banget, bisa sampai 1 kil tebelnya. Nah itu gak tahu bubuk mesiunya seberapa itu. Nah itu bisa bikin ledakan dentuman yang gede tuh, kayak berasa bom gitu kalau misalnya dinyalain. Nah itu kenapa aku tahu, karena zaman dulu itu masih zaman-zaman 2000-an itu kebanyakan teman-teman aku waktu aku masih di desa itu, saudara-saudaraku tuh bikin petasan kayak gitu. Jadi pas malam takbir atau malam tahun baru gitu, itu nyalain tuh petasan. Jadi di jalan tuh berserakan kertas-kertas putih gitu, kertas koran kayak gitu-gitu yang bikin kotor. Karena emang petasannya itu kalau mereka bikin itu kertasnya tebel banget. Tujuannya biar dentumannya gede gitu. Nah itu bisa jadi yang didengar Mas Teguh itu tadi tuh ya petasan yang gede itu, bukan petasan yang dijual di pinggir jalan, melainkan petasan bikinan sendiri deh. Kayak gitu. COC, waduh COC mah zaman dulu ngingetin banget ya. Main Clash of Clan ya. Clash of Clan ya. Lupa aku singkatannya apa. Nah itu zaman dulu gue main COC tuh satu akun buat 2 orang anjir. Gue sama mantan gue dulu anjing. Sampai TH9. Gila nungguin TH9 aja sampai berbulan-bulan biar bisa bangun itu bentengnya yang lebih gede. Aduh kangen nih main COC. Download COC main Mobile Legends terus juga bosen. Nah itu dah pokoknya. Ya menurutku mungkin emang satu dibilang kelelahan Mas Teguhnya, karena emang dia awal cerita itu bilang kalau dia kelelahan gitu kan. Terus di satu sisi lain emang karena si sosok makhluk tersebut itu
terganggu dengan suara dentuman atau mungkin emang ini ya penunggu di minimarket tersebut gitu. Lanjut ke cerita kedua. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo, selamat seharian. Walah, selamat seharian apaan mah? Kak Ana dan para pendengar podcast kisah horor tercinta. Anjay. Aku pengen berbagi pengalaman nih tentang sedikit penampakan yang pernah sekilas info, mohon maaf. Yang pernah aku laluin. Dan ini pengalaman benar-benar pernah aku alamin tanpa rekayasa. Sebenarnya aku juga bingung kenapa bisa lihat yang kayak gituan. Bermula dari pas saat aku dulu masih kuliah, waktu sedang KKN. Waktu itu aku sama temen satu kelompok pulang dari habis jalan. Maklum menikmati tinggal di kampung orang. Waktu itu sekitar jam 10 malam kalau gak salah. Aku dibonceng temen aku, Kak. Saat kita jalan lewat yang jalannya sepi banget, aku penasaran. Dari kejauhan, aku lihat sosok gelap banget. Karena saat itu jalan memang lagi gelap dan gak ada lampunya. Tapi aku lihat jelas banget tuh sosok sekitar 50 meter dari posisi motor yang sedang jalan. Perawakannya besar banget. Jadi saat hampir dekat dengan sosok itu, aku lihat ternyata menyerupai pocong, Kak. Kain kafannya itu kotor, penuh dengan bercak lumpur. Terus mukanya hancur banget dan seperti hancur dan penuh luka kayak habis dibakar gitu. Dan matanya merah menyala kayak api merahnya. Mungkin selama ini yang kita lihat di TV jauh beda yang pernah aku lihat. Cuma mungkin yang sama itu ya pakai kain kafan. Pas sampai aku belum cerita ke temen. Takut mereka pada ketakutan. Jadi 2 hari setelah kejadian baru aku cerita kalau kemarin aku lihat sosok pocong. Kemudian pengalaman kedua aku kebetulan terjadi di rumah kakak aku, Kak. Doi baru beli rumah itu terbuat dari kayu ulin. Kata warga setempat emang rumah yang ditinggal kakak aku itu horor, Kak. Jadi saking horornya para penjual bakso gak mau jualan lewat tempat kakak aku tinggal. Waktu malam Jumat, gimana sih? Gak ada titik komanya anjir. Saking horornya para penjual bakso gak mau jualan lewat tempat kakak aku tinggal waktu malam Jumat. Karena mereka para penjual sering melihat sosok wanita putih keluar masuk tengah malam di rumah kakakku. Pernah juga tetangga yang tinggal di dekat rumah itu cerita
waktu malam Senin jam 1 malam, Doi ngeliat perempuan sama anak-anak lagi keluar masuk rumah. Waktu itu rumah emang kosong kak, gak ada orang. Kakak aku juga yang pernah tidur di rumah itu, tiap malam dengar seperti ada anak-anak yang sedang lari di rumah. Kebetulan rumahnya panggung, lantainya dari kayu. Jadi kedengeran kalau ada orang jalan. Tiap malam pasti kedengeran. Jadi kakak aku cerita ke aku kak, kalau di rumah itu sering tiap malam kayak gitu. Kakak aku minta tolong dilihatkan rumahnya. Jadi aku mencoba melihatkan. Malam itu aku tidur di rumah kakakku. Aku tidur pas di ruangan keluarga yang sering kedengeran suara anak-anak lari. Niat aku kalau dapat izin dari Tuhan, pengen kasih tahu ke penghuni yang sebelumnya emang sudah ada di rumah itu. Karena kita sadari di dunia ini bukan cuma manusia yang hidup. Bahkan makhluk halus dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Kebayangkan bagaimana kalau makhluk gaib itu bisa kelihatan bakalan sesak kita di dunia ini. Jadi aku niatkan semua demi kebaikan bersama. Aku tunggu semalaman di ruangan keluarga sambil nonton TV. Sampai sekitar jam 3, aku pikir mungkin belum diizinkan. Jadi aku matikan TV buat istirahat. Gak lama itu aku melihat semua makhluk yang ada di rumah itu. Dari kesimpulan aku sih, mereka satu keluarga kak. Yang pertama aku temui itu anak kecilnya. Jadi aku ngobrol dan bicara sama anak kecil itu dan aku bilang, tolong jangan diganggu ya orang rumah ini, kasihan mereka gak tahu. Setelah aku bilang anak kecil itu gak ada kak. Terus aku ketemu lagi sosok besar hitam. Besarnya serumah kakak aku, sekitar 5 meter. Kalau gak salah soalnya makhluknya bungkuk di rumah itu. Kalau berdiri gak bakalan kelihatan rupanya. Jadi aku lihat tuh perawakannya besar hitam dan kukunya panjang banget. Sama seperti yang anak-anak tadi aku juga kasih tahu. Tolong orang rumah ini jangan diganggu. Mereka tidak mengganggu. Dan alhamdulillah juga hilang. Habis itu yang terakhir aku lihat perempuan sedang duduk di jendela ruang tamu. Dan menurut cerita warga setempat, sosok wanita ini yang suka ganggu. Jadi aku juga datengin bicara ke sosok wanita ini. Untuk gambaran sosok wanita ini rambutnya panjang banget sampai ke kaki rambutnya. Waktu itu lagi nunduk dan mukanya gak kelihatan. Aku bilang lagi sama seperti yang sebelumnya. Tolong jangan diganggu orang rumah ini. Kali ini Doi gak langsung pergi dan Doi marah. Bersuara seperti orang yang gak terima. Terus Doi langsung melotot ke aku. Matanya merah menyala kayak api sambil mimik mukanya marah. Kemudian aku bilang, kalau kamu melawan nanti kamu sendiri yang binasa. Terus dengan keyakinan yang aku miliki, alhamdulillah sosok wanita itu hilang kak. Besoknya aku kasih tahu kakak aku. Aku bilang kalau di rumahnya ada sekeluarga yang tinggal. Terus Doi bilang, bisa gak dipindahkan mereka? Aku bilang jangan dipindahkan, karena mereka itu sudah lama tinggal di sana. Cuma mereka sudah gak ganggu lagi. Sekian dari cerita aku. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa makhluk yang ada di dunia ini bukan cuma manusia aja. Makhluk yang tak terlihat pun banyak. Oke. Ini cerita dari siapa sih? Gak ada namanya.
Oke, ceritanya udah habis. Ini menurutku ceritanya lumayan ya. Cuma aduh minta tolong dong yang kirim cerita itu harus diperhatikan titik komanya ya. Ini gue bukan menghujat. Gue bukan kayak apa ya nanti gue dihujat lagi nanti aduh. Enggak sih sebenarnya karena jujur aku kalau terima cerita ini udah sering banget nih aku ngomongin ya. Kalau aku terima cerita di email aku jarang buka dulu, aku jarang review dulu. Jadi apa yang sudah dikirim ya pada saat aku tag podcast untuk episode terbaru ya aku langsung bacain. Kenapa seperti itu? Biar kalau pas waktu aku ngebacain cerita dari kalian itu feel-nya dapat banget gitu loh, horornya dapat banget. Jadi aku bisa komentar nih, ini ceritanya halu atau mungkin ceritanya nggak serem atau ceritanya serem. Nah itu gue bisa mengutarain dari lubuk hati aku yang paling dalam nih. Ya kan? Terus untuk cerita ini gimana ya? Ini kan dia bilangnya bisa lihat ya. Tapi kenapa dia bisa berkomunikasi juga? Terus dia bilang ini bukan rekayasa. Ya gak tahu ya. Waduh hujan lagi. Semoga gak masuk nih ya ke rekaman. Hujan guys. Ini gue gak tahu. Dia beneran atau enggak. Gue gak tahu. Walam ya. Dia bilangnya gak rekayasa nih. Tapi yang jadi gak seru nih ceritanya karena aku pikir waktu saat dia ketemu sama sosok-sosok tersebut itu bakal ada baku hantam adu ilmu kek atau mungkin kesurupan kek atau mungkin sesi bentak-bentak dulu kayak kating-kating gitu yang lagi ngospek adik-adiknya gitu atau kayak gimana deh. Ya, dalam otakku tuh yang aku pikirkan kayak gitu, tapi ternyata cuma kamu jangan ganggu ya. Orang rumah di sini nggak ganggu kamu dan tiba-tiba ngilang. Terus sosok yang gede gitu, gede banget. Dibilang kamu jangan ganggu ya. Orang di sini nggak bakalan ganggu, ngilang. Dan terakhir sosok kuntilanak nggak ngilang cuy. Dia malah marah, tapi endingnya ngilang. Nah. Yang dalam otakku mungkin pada saat si kuntilanaknya ini gak terima, wah ngatur lo anjing banget ngatur-ngatur terus terjadi baku hantam kayak apa segala macam. Nah itulah terjadilah pertempuran tapi endingnya ngilang juga. Ini ilmunya terlalu sakti kali ya. Tapi terlepas itu kalau gua ya jujur dulu paling apa ya komenan aku yang paling dalam, aku belum percaya sama nih cerita. Maksudnya segampang gitu kah gitu untuk ngasih tahu bahwa jangan ganggu. Padahal kalau aku lihat ustadz-ustadz yang sebenarnya real. Ini aku pernah lihat tuh ada ustadz yang ngusir hantu di rumah temen. Ini real banget, dimasukin dalam botol. Itu harus butuh pertempuran juga cuy. Membutuhkan energi yang sangat banyak gitu. Sampai ngos-ngosan lari ke sana lari ke sini gitu kan si setannya. Karena emang katanya itu penghuninya banyak. Di satu sisi penghuninya banyak. Itu kan penghuninya kiriman-kiriman semua itu rata-rata. Kiriman dari orang-orang jahat lah katanya kayak gitu. Nah itu energinya gede-gede. Jadi mau gak mau Pak Ustadznya itu harus punya energi yang sangat kuat juga. Jadi wah ada tinju-tinjuan kayak apa segala macam gitu. Terus ada sesi kesurupannya gitu kan. Nah ini kan gak ada. Ya bisa jadi percaya gak percaya, kalau aku sih masih kurang percaya ya. Tapi gak tahu ya untuk kalian semua. Kalian bisa langsung komen aja. Gue gak mau dihujat lagi cuy. Gak apa-apa, hujatan adalah salah satu motivasi aku untuk untuk jadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalau aku sih bilangnya ya emang gak serem. Dan juga kayaknya ini rekayasa anjir. Bukan beneran kayak gitu. Oke. Lanjut ke cerita terakhir ya nih ya. Cerita terakhir nih dari pendengar podcast kisah horor. Judulnya adalah
KKN horor. Woi. Ini kayaknya seru nih KKN ini ya. KKN itu mempunyai sejuta cerita horor nih di desa-desa tertentu. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Ini pertama kali aku nulis nih Kak. Dan ini pertama kalinya aku kirim cerita di podcast kisah horor. Jadi aku adalah penggemar baru kakak. Mohon jangan disebutkan nama aku ya Kak. Kali ini aku mau ceritain beberapa kejadian janggal pas aku KKN di Desa Kalongliut, Bogor. Ada beberapa kejadian yang aku alamin sendiri, ada juga yang teman-teman aku alamin. 1. Hari kedua kegiatan KKN. Waduh, ada tanggalnya cuy, keren. 22 Juli 2018. Jadi ceritanya aku sama teman-teman diundang ke rumah Pak Kades. Dari posko KKN ke rumah Pak Kades agak jauh, sekitar 5-8 km. Nah, aku sama teman-teman aku berlima berangkat ke sana sekitar jam 7 malam. Untuk keluar dari kampung tempat posko KKN, aku harus ngelewatin hutan bambu yang lumayan panjang dan sekitar 500 meteran. Dan di bawah hutan bambu itu banyak kuburan tua yang lokasinya tersebar. Oke, skip. Aneh. Aku cengtri, boncengan 3. Posisi aku di tengah. Karena aku naik motor matic, keluaran lama dan jalannya naik turun, jadi jalannya agak pelan. Pas lagi lewatin hutan bambu itu ada yang ngetawain. Makin lama makin kenceng. Ada sekitar 10 detik dan itu jelas banget. Aku bertiga dengar. Karena agak panik, aku neriakin temen aku yang di motor depan. Lu denger suara ketawa kagak? Temen aku yang di motor depan gak denger, padahal jaraknya gak jauh, cuma 10 meteran dari motorku. Alhasil tancap gas dan ngebut buru-buru. Pas sampai di rumah Pak Kades, kita cerita. Kalau orang baru pasti digodain. Banyak macemnya katanya. Ada Mr. P, Kuda Berem, Miss K, dan lain-lain. Pas pulang dari rumah Pak Kades, kita minta dianterin pulangnya sama asisten Kades di sana. Terus dia gak berani nganterin. Dia cerita katanya pernah lewat tempat itu malam-malam dan jok motor belakangnya ada yang ngangkat. Terus motornya gak bisa jalan. Akhirnya pas pulang kita lewat jalan muter. Lewat jembatan kecil Sungai Cikaniki. Daerah Kalong 1 arah Pasar Lewiliang. Pas pulang aku baru tahu temen aku yang bonceng di belakang aku anak indigo. Awalnya aku kira yang ngetawain Miss K, ternyata Mr. P. Emang sih ketawanya gak melengking kayak Miss K, ketawanya agak aneh. Awalnya kayak suara orang ngorok, lama-lama naik oktav agak melengking. Temen aku cerita, katanya Mr. P itu terbang di atas motor temen aku yang di depan. Kebetulan yang di depan itu cewek berdua. Anehnya dia berdua gak denger. Lalu yang kedua, pertengahan KKN. Karena air di desa itu kering dan cuma beberapa rumah yang pakai jet pump, jadi kita mandinya ngungsi ke rumah Pak Kepala Dusun. Kejadiannya siang-siang. Kita mandi di kamar atas lantai 1.
Kebetulan di dalam kamar ada kamar mandinya. Kebetulan temen gue cewek lagi mandi. Pintu kamar depan ditutup. Aku sama temen aku cewek lagi ngobrol. Tiba di dalam kamar yang ada kamar mandinya itu ada orang cewek ngomong, "Neng, cepetan Neng." Sambil ngetok pintu 3 kali. Terus temen gue yang lagi mandi nyautin. Padahal di kamar itu gak ada orang. Aku sama temen aku yang di luar kamar mandi diem aja. Di luar kamar diem aja. Akhirnya pas temen aku selesai mandi, aku sama temen aku yang satunya gak jadi mandi dengan alasan air di posko KKN keluar. Malamnya aku cerita sama temen aku yang indigo. Kata temen aku itu Miss K dari pohon pisang sebelah rumah Pak Kepala Dusun. Dia pernah berkomunikasi sama temen aku. Katanya kita jangan berisik kalau di sana. Ya maklum, gak ada hiburan, kita suka ketawa-ketawa sama nyanyi-nyanyi. Segitu dulu Kak, masih banyak sih yang aku mau ceritain. Mulai dari penampakan Mr. P di lapangan teman aku yang ditindihin Miss K. Teman aku yang disukain sama Miss K, teman aku yang disukain sama Miss K juga. Pokoknya banyak deh yang disukain sama Miss K. Next time aku bakal kirim cerita lagi. Thank you Kak Ana, sukses terus buat podcast kisah horor. Oke, thank you banget nih buat ceritanya nih. Lumayan serem ya untuk yang ending ceritanya nih. Pengalaman pada saat KKN. Aku waktu dulu tuh gak pernah KKN anjir. Jujur ya dulu Kak, waktu aku kuliah tuh kan nyabang pelayaran sama kuliah umum. Nah pas waktu kuliah umum itu aku gak ikut KKN. Ya bayar lah, karena pada saat itu barengan gue praktek layar gitu setahun. Jadi gak ikutan KKN, jadi gak bisa ngerasain tuh suasana horornya KKN di lokasi terpencil atau perdesaan itu kayak gimana. Ini lumayan ya, banyak banget nih cerita-cerita tentang KKN. Ya kita belum tahu ya asal muasal ini hantu dari mana. Tapi kalau aku bisa tebak sih ini mungkin dari hutan bambu. Karena di hutan bambu itu di bawahnya ada makam-makam keramat yang tersebar di mana-mana. Tahu lah ya kalau makam keramat itu pasti banyak orang yang suka. Ya pokoknya ngejampi-jampi di sana lah buat meditasi kek atau mungkin buat nyari nomor kek atau mungkin buat nyari ilmu atau lain-lain lah. Jadi bisa dikatakan makam keramat kayak gitu ya. Dan itu bisa jadi menimbulkan jin-jin yang ada di sekitar sana itu menyerupai sosok yang dikeramatkan itu. Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk ganggu-ganggu manusia yang ada di sekitar situ, terutama orang baru nih. Katanya Pak Kades kan biasanya kalau orang baru itu sering banget diganggunya. Nah itu bisa jadi teman-teman yang lagi KKN itu tersebut itu diganggu. Dan kebetulan salah satu temennya itu ada yang IndiHome. Jadinya dia bisa ngelihat segala macam aktivitas makhluk halus pada saat mereka KKN. Gila. Seumur-umur gue gak pernah punya temen yang indigo atau bisa dibilang six sense ya. Gue gak pernah. Kalau ngaku-ngaku six sense banyak. Ngaku di sana ada sosok pocong, di sana ada sosok kuntilanak. Sebenarnya sih gak ada. Mereka ngaku-ngaku aja biar ya caper gitulah, biar dapat perhatian orang lain gitu. Gue bisa sih sebenarnya kayak gitu, tapi ya gak ada manfaatnya. Kayak gitu. Keren nih cerita terakhir nih, keren banget. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 143 ini. Ada 3 cerita yang udah aku bacain dan menurut aku yang paling lumayan serem nih cerita terakhir ya tentang KKN. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian punya cerita horor tentang pengalaman kalian pada saat KKN, buruan kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa
Follow podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di Noise. Karena di Noise sekarang podcast kisah horor udah bisa didengerin dan bisa dikomen tuh setiap episodenya, komen-komenan pedas gitu. Jangan lupa juga follow Instagramnya podcast kisah horor ya, horor ya, susah banget ngomong horor. Karena sekarang di malam hari ini jam 12:43 dini hari udah mulai hujan deras dan membuat tubuhku kedinginan. Kayaknya aku akhirin dulu untuk episode 143 ini. Nantikan cerita-cerita horor yang lebih horor lagi di episode berikutnya. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.